Hah? Guru kami Al-Habib Halil Masyhur rahimahullah bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, presiden datang ke tempatnya. Yang kita hormati Bapak Presiden, terbolak-balik namanya. Sampai dia tanya, Pak, siapa nama ente? Dia tanya, nggak tahu, nggak hafal. Sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya khilaf para ulama, khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, khilaf antara para ulama ini, khilaf yang ada dalam bab ini, dalam masalah ini, dia bakal sebutkan semuanya dengan detail. Tapi tanya tentang dunia lah, nggak tahu. Apakah mereka bodoh, masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas. Mereka nggak membiarkan kotoran meracuni hati mereka dan pikiran mereka. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, innamal mu'minuna ikhwah, mu'minin satu sama lain mereka saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seandainya ada satu anak, ya, dia ribut satu sama lain, tahu-tahu abahnya bilang, sudah, jangan saling ribut, lupakan semuanya. Demi ayahnya, ya udahlah, kita akur, lupakan perbedaan kita. Dan ini sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarkan kepada kita untuk tidak saling berselisih satu sama lain. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki satu sama lain. Mau dikemanakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Jangan saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Kita baca managib guru-guru kita, ulama kita. Asy-Syaikh Khalil Bangkalan, adakah di managibnya beliau ngegosipin orang, ngatain orang, mencaci maki orang? Tidak ada. Dalam managib Sunan Ampel, ada gak disebut Sunan Ampel mencaci maki orang, gosipin orang, memprovokasi orang? Tidak ada. Dalam managib riwayat hidup As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas, adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah, ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci? Adakah? Lah. Dalam managibnya Syekh Ismail, adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada. Begitu juga di dalam managib para ulama-ulama yang lain, managibnya Kiai Hamid dan juga para ulama lainnya, mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip. Sibuk dengan ilmu, dengan zikir, dengan kitab. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Di antara ulama kita, para masyayikh yang terdahulu, sampai nggak tahu nilai mata uang, dia nggak tahu. Minal mutaakhirin min ulama ini yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri, nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Masyghul, sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara guru kita bahkan nggak tahu nama presidennya sendiri. Guru kami Al-Habib Halil Masyhur rahimahullah bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, presiden datang ke tempatnya. Yang kita hormati Bapak Presiden, terbolak-balik namanya. Sampai dia tanya, Pak, siapa nama ente? Dia tanya, nggak tahu, nggak hafal. Sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya khilaf para ulama, khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, khilaf antara para ulama ini, khilaf yang ada dalam bab ini, dalam masalah ini, dia bakal sebutkan semuanya dengan detail. Tapi tanya tentang dunia lah, nggak tahu. Apakah mereka bodoh, masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas. Mereka nggak membiarkan kotoran meracuni hati mereka dan pikiran mereka. Kita sekarang dari awal, udah berapa bulan nih corona? Udah berapa bulan
corona berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan, setiap hari buka berita tentang corona, ya kan? Tiap hari. Siapa yang nggak buka berita tentang setiap hari? Oh, ini mati, ini hidup, ini sehat, ini sakit, ini sembuh, ini gini, ini gitu. Tiap hari berita tentang corona. Tiap hari berita tentang corona. Terus ketika dia buka berita tentang corona setiap hari, apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Perbaikan apa yang dia buat di masyarakat? Wah, saya udah nonton, saya rutin ngikutin kajian corona setiap hari. Terus apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Andaikan setengah daripada yang kamu curahkan untuk corona kamu habiskan untuk Quran. Untuk Quran kita habiskan, oh niscaya udah terangkat ini bala, ini musibah semuanya. Andaikan sedikit 10% dari ketakutan kita kepada corona kita alihkan buat Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah udah terangkat ini bala, ini musibah, subhanallah. Tapi habis kita takut kepada semua hal, takut sama virus, takut sama penyakit, takut sama wabah, takut sama banjir, takut sama gempa, takut sama kebakaran, semuanya kita takutin, sampai nyamuk pun juga kita takuti. Kecuali Allah, takut kepada semua, sama Allah lah biasa aja, nggak begitu takut. Dijadikan takut kepada Allah Ta'ala yang paling akhir, yang paling belakangan. Waliyadzubillah min dzalik. Bukankah majelis ini dan majelis yang semacam ini dibuat untuk orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dekatkan orang, kita diajarkan untuk mengasihi, cinta kepada semua, hatta kepada penjahat, hatta kepada penjahat. Ma'rufil Karhi wa katsir minal ulama, mereka mengatakan man la yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Terus ketika orang menuduh, wah itu penjahat, itu penjahat. Orang yang macam begini, orang yang macam begini adalah orang yang di mata Allah Ta'ala bukan orang baik. Kenapa? Sebab dia menganggap orang lain selain dirinya jahat, dirinya baik. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Anggap ini nunjuk itu jahat, itu jahat, itu jahat. Sahabat Rasulullah SAW, Gal ibn Abi Mulaikah, ada dalam Ta'liq al-Bukhari, itu disebutkan bahwasanya Gal ibn Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW. Ibn Abi Mulaikah bilang, saya jumpa 30 sahabat Rasulullah, saya ngalami mereka, saya jumpa dengan mereka, saya melihat keadaan mereka, saya berguru kepada mereka, 30 dari sahabatnya Rasulullah. Dan ketika saya temuin, semua sahabat ini punya persamaan, tawadhu, menganggap diri mereka paling hina, paling rendah. Tidak ada satupun menganggap diri mereka itu selamat dari sifat kemunafikan. Menganggap dirinya, saya ini jangan-jangan ada sifat munafik, ada kekurangan, ada kecacatan. Dan semua sahabatnya Rasulullah yang saya jumpai menganggap dirinya itu, tidak menganggap dirinya selamat dari nifak, ucapan mereka. Beda dengan orang sekarang. Oh, ada munafik, ada munafik, ada kafir, ada musyrik, ada ngasih label. Yang mukmin cuma saya doang, surga saya sendirian. Nggak tahu surganya siapa dia tinggal. Waliyadzubillah min dzalik. Wala tanabazu bil algab. Jangan kita suka memberikan label, melabelkan orang lain, ini munafik, ini kafir, ini tidak. Kita sampai guru kami, guru-guru kita selalu berucap, di antaranya Habib Umar bin Hafidh wa katsir min ulama syuyukhina, mereka selalu berucap, kalau Allah Ta'ala buka ya kesalahan saya, mungkin gak ada orang yang mau salaman sama saya, mungkin orang bakal meludah kalau ngelihat saya. Semuanya begitu beranggapan dirinya. Sampai dibilang para sholihin, tawadhu'nya mereka, kalau mereka bisa jalan di dalam bumi, mereka jalan di dalam bumi, nggak merasa dirinya layak berjalan di atas permukaan bumi. Tawadhu'nya mereka. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu
salama. Kalau ada orang jahil berbicara dengan mereka, menuduh mereka, memaki mereka, apa ditanggapin? Tanggapinnya satu, salam, damai, salam. Tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Dan kita orang Islam harusnya begitu, jangan mudah terprovokasi, terpancing dengan ajakan apapun. Diajak ini sedikit, ayo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipancing. Di situ ada Abi Hurairah. Ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah, inna dausan asad wa abat. Ya Rasulullah, suku Daus, sukunya Abu Hurairah tidak mau beriman. Mereka melanggar, mereka maksiat, mereka menolak keimanan. Ud'u alaihim, sumpahi mereka. Maka Nabi Muhammad tahu apa yang beliau lakukan? Diangkat tangan. Abu Hurairah udah ketakutan, wah, umatku kalau disumpahin hancur, binasa. Tapi ini Nabi Muhammad gak perlu diajarin, Nabi ngajarin kita. Dipancing, diprovokasi, sumpahi suku Daus yang udah bermaksiat, melanggar, menolak beriman, sumpahi. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayat kepada suku Daus, datangkan mereka kepadaku dalam keadaan Islam. Didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga berapa banyak orang menyebutkan tentang provokasi dan ajakan tersebut, kerjaannya siapa? Itu kerjaannya syaitan. Teladan kita dalam dakwah Nabi bukan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu misinya syaitan. Dia bawa hal untuk bawa permusuhan, untuk bawa kebencian. Itu kerjaannya syaitan. Itu dakwahnya syaitan, bukan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis, inna syaitan gad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratul Arab fa in yatma' fi syai'in fa fi tahrish bainahum. Syaitan udah putus asa, nggak ada harapan untuk disembah lagi di Jaziratul Arab secara khusus. Dan di tempat-tempat lain dia putus asa, nggak berharap untuk disembah, nggak ada harapan. Maka dia kerahkan tipu dayanya, berganti misi, ganti misi lain. Misinya sekarang bukan untuk disembah lagi. Orang Islam, apalagi selama dia sholat, nggak bakal nyembah syaitan. Nah terus sekarang syaitan ganti misi. Dia kerahkan daya upayanya untuk bukan membuat orang nyembah dia, itu sia-sia, tapi dia jadikan orang untuk dia tahrish antara umat, membuat mereka saling benci, saling dengki, saling bermusuhan, saling mencaci, saling memaki. Nah itu yang dia lakukan, dan itu yang terjadi. Dan jangan kita menjadi bagaikan bola yang berpindah dari satu kaki ke kaki lain, dioper ke sini dan ke situ. Lah, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang udah dibawa oleh para guru-guru kita, leluhur kita, dengan sanad mereka yang jelas, itu udah yang paling terbaik. Jangan kita tinggalkan untuk sesuatu, oh kayaknya ini bagus, kayaknya ini banyak pengikut, kayaknya ini populer, kayaknya ini jadi trending topik. Jangan kita termakan. Ahsan jihad adalah kesibukan kita sekarang ini nih, di zaman sekarang ini, jihad yang sebenarnya ini nih, ada jihad fisabilillah, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan ta'allum, dengan ta'lim, yang mengatakan bahwasanya perjalanan menuntut ilmu, belajar, hadir majlis itu bukan fisabilillah, faqad naqasa syai' min aqlih. Berarti akalnya ada yang kurang, ada kecacatan di dalam akalnya, sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya itu, ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini tetap langgeng, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap makmur insyaallah. Dan mari ajak orang untuk hadir majelis yang semacam ini, tarik orang untuk hadir majelis yang semacam ini. Enggak semua orang kenal majelis semacam ini, tapi lihat, kita hadir majelis ini merasa damai, alhamdulillah.
Di majlis ini wala kita ngatain orang, kita nggak dengar cacian, nggak dengar makian, nggak dengar ini, nggak dengar itu. Alhamdulillah. Yang kita sebut tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya Nabi, tentang ajarannya Rasulullah. Kita nggak ngajarin orang untuk membenci, untuk mendengki. Kita ngajarin semua orang untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Jadilah kita yang terdepan dalam barisan tersebut, barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mereka yang punya jasa di dalam terlaksananya majlis ini Allah Ta'ala berikan keberkahan, bil khusus Kiai Haji Kiai Haji Hasan Jauhari, Hasan Muayyad Jauhari, Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan kepada beliau, keluarga besar beliau, putra putri, anak cucu mantu beliau, dan juga para habaib kita, para kiai kita, para tuan guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan.